sore ini dengan riang gembira sudah siap untuk menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Wah. Daniel di pojok juga sudah bersemangat di sana dia ya. Kita sama-sama ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia bulan ya. Oke, sebelum kita ke tamu kita yang pertama, ini untuk membahas ini karena kemarin masih banyak netizen yang bertanya-tanya, yaitu adalah benarkah Pak Dodi itu adalah ayah kandungnya almarhumah Vanessa Angel. Hari ini kita datangkan kakaknya Pak Dodi yang fotonya kemarin ada di postingan Instagramnya Vanessa Angel yang dibilang ini mom and dad begitu ya. Kita tanya, benar nggak? Benar. Ini jadi gimana ceritanya? Secara lebih pasti lagi aku yang bertanya secara langsung nanti ya. Kita ke berita hot dulu. Ada berita hot apa yang terjadi hari ini? Ya, setelah kemarin sempat ditunda, akhirnya hari ini dilangsungkan sidang gugatan perceraian antara Rizky DA menggugat Nadia ya. Jadi gimana ya ini kronologisnya ya. Rizky ini menarik loh, dia nikah pada bulan Juli tahun 2020 tahun lalu ya kan. Sebulan kemudian dia jatuhkan talak tuh buat istrinya di bulan Agustus ya kan. Terus anaknya lahir ya. Terus di bulan Juli 2021 tahun ini juga dia menikah lagi, menikah ya dengan Nadia gitu, diperbarui gitu pernikahannya ya. Tapi ya cerai lagi. Tapi kalau yang kemarin sebulan, yang sekarang udah ada kemajuan agak panjangan dikit ya, dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Ya kenapa November gitu ya? Karena di bulan November lah dia mengajukan gugatan cerai. Ini sidangnya baru di bulan Desember. Kita coba lihat ini foto dia hanya datang sendiri ya. Nadianya nggak datang. Ini pengadilannya di Pengadilan Agama Bandung begitu. Terus udah ada hasil putusannya. Katanya pihak majelis hakim sudah mengabulkan untuk dilanjutkan ke ikrar talak begitu dengan secara fair stake karena Nadianya nggak hadir, dan dua-duanya katanya sudah sepakat untuk berpisah karena hubungannya sudah tidak sehat lagi. Baru 4 bulan sudah tidak sehat. Ya, kita lihat saja. Kita lihat ini cuplikan hasil wawancara sesudah persidangan. Ya, untuk hasil alhamdulillah majelis hakim melalui putusannya sudah menjatuhkan izin talak bagi Rizky dengan karena ketidakhadiran termohon, jadi diputus secara perfect. Kemudian dari pengadilan sendiri sudah memenuhi hak-hak dari termohon, yaitu muta, nafkah idah dan juga nafkah anak sudah ditetapkan, dan insya Allah pemohon yaitu Rizky. Itu sih, itu kan hal yang baik juga kemarin diujuk ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa untuk menjalani dan tidak ada kemaslahatan lagi dalam rumah tangga, kalau dipaksa juga kan tidak enak ya gitu. Jadi ya kita sepakat berdua lah untuk gimana baiknya, tengahnya seperti apa. Berarti itu sementara. Iya, sakit sini mungkin nanti. Kita tetap urus anak sama-sama, gitu, walaupun tidak status tidak larang gitu. Kalau pernikahannya sendiri antara Rizky dan Nadia itu kan memang prosesnya berjalan secara singkat, padat dan cepat gitu ya. Ketemunya, perkenalannya sebentar, tiba-tiba udah lamaran, tiba-tiba sebulan kemudian pernikahan. Dibilang adalah secara ta'aruf gitu ya. Tapi ya berakhirnya juga cepat gitu. Mungkin perkenalannya kurang mendalam ya. Coba kalau Rizky ada di Pengadilan Agama Bandung, Nadianya di mana? Nadianya nggak datang, tapi dia kemarin siang sempat posting. Aku tidak mengatakan ini senyum ya, ini tulisannya semangat. Ini kalau dilihat dari ekspresinya ya, tidak ada tarikan yang ke atas ya, walaupun dia senyum gini, tapi matanya kayaknya stuck di situ aja gitu, nggak ada alis-alis naik ya. Alisnya naik cuman ya gitu. Ini lebih ke arah menyeringai. Ya nggak ada orang yang senang dengan perceraian ya. Mudah-mudahan dua-duanya ini bisa belajar ya dari proses ini semua untuk kedepannya lebih baik lagi. Kita baca komentar netizen. Bunyinya adalah pernikahan kayak dibikin main-main, kasihan istri dan anaknya. Lanjut berikutnya, datang sidang udah kayak mau datang konser aja pakai jaket sama kupluk. Salah lagi, emang ada kok baju kostum buat ke persidangan apa sih? Lanjut, nyari sensasi ini mah kan sepi, ntar juga tahu-tahu bayan lagi katanya gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau bayan kan bagus ya.
Jangan mau diajak rujuk lagi, please, katanya gitu. Lagi-lagi bunyinya, kalau sudah sah cerai jangan sampai balik lagi ya Nat. Kamu cantik, pintar, dan pintar cari uang. Anak juga cakep, di independent woman and cerdas karena kamu mampu. Kalau sampai balik lagi kebangetan, laki cakep nggak terkenal karena sensasinya laki cakep nggak terkenal karena astaga ya. Tapi kita pernah di bulan September kita pernah wawancara sama Rizky ya, iya kan? Pernah. Kita tanya, kenapa kok kamu gak pernah posting foto-foto mesra lagi? Apa benar karena memang rasanya sudah berbeda dengan di awal-awal pernikahan yang cuma sebulan itu? Dia bilang ya belajar dari pengalaman, dia gak mau terlalu mengumbar. Karena kalau terlalu mengumbar nanti takutnya jatuhnya lebih gak enak gitu ya. Ya, begitulah ternyata ya. Yang penting kan mereka sebenarnya sudah berusaha. Ya, oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Cynthia Lendy dan ayahnya, begitu ya. Ini adalah sepupunya almarhumah Vanessa Angel dan omnya yang kemarin fotonya itu disebut sebagai dad and mom. Siapa sebenarnya Pak Gandhi ini? Kita lihat profil mereka berikut. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Tia atau Jackie ya. Iya. Ini sepupunya Vanessa Angel. Kamu duduk di sini karena aku ingin melihat apa yang terlintas atau ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Tia, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Tia, Jackie suka bongkar aib tanpa barang bukti. Enggak barang bukti juga sih. Barang bukti sebenarnya ada, cuma ada suatu musibah kecelakaan waktu itu jadi hilang. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar? Tia, adik sepupu Vanessa ini lagi panjat sosial, numpang tenar, cari sensasi. Ngapain aku cari sensasi? Orang aku dari dulu memang sudah ikut bersama almarhum. Baik. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar? Tia ini numpang hidup sama Vanessa Angel. Enggak juga, karena aku memang dari kecil, dari TK aku udah hidup bersama bareng almarhum. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar? Tia nemenin Vanessa Angel pas lagi senang aja tuh, giliran susah dia kemana? Enggak dong, aku susah seneng semua bersama. Iya, selalu bersama. Enggak saat dia seneng aja. Waktu dia kena kasus sebenarnya kamu di mana? Aku datang juga ke Surabaya. Aku datang. Terus waktu justru kebalikannya, di saat dia susah teman-temannya malah pada menghilang. Sampai aku ngekos bareng pun bareng dia tuh nggak ada teman-temannya, hilang semua. Ngekos bareng dia? Iya, di Cempaka Putih, kos-kosan kecil gitulah. Waktu kapan tuh? Waktu keadaan dia lagi jatuh, pas ninggalin Didi. Oh, sesudah meninggalkan Didi. Iya. Dia jatuh, dia kos, itu kamu yang nemenin? Iya, kita Ketika ngekos dia bareng. Kena kasus di Surabaya, kamu yang datang? Aku datang juga. Tapi kamu tidak terekspos media? Iya, enggak. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Tia, ketika mendengar? Tia suka posting bareng Vanessa biar engagement naik tuh, biar followernya naik. Aku posting itu memang udah dari lama sih, udah dari sering bersama dia, udah sering banget posting. Kasih tepuk tangan dong buat Tia alias Jackie. Silakan Tia. Di sini. Oke. Ini terima kasih banyak Pak Gandhi. Ayo, Ini bapaknya sama-sama. Tia, Iya, omnya sama-sama. Vanessa sebenarnya ya. Iya. Iya. Ini sudah hadir. Ini adalah orang-orang yang jarang terekspos begitu ya. Kita nggak pernah ya nggak jarang terekspos di Iya. media. Tapi sebenarnya ya ada cerita juga yang perlu kita tanyakan kebenarannya untuk melengkapi misteri ini gitu ya. Iya. Ini ada postingannya, ini yang kemarin rame ya postingannya. Ini ada di Instagramnya Iya. almarhumah begitu ya. Tulisannya adalah Mom and Dad. Ini foto siapa Pak Gandhi? Ini foto saya dan istri saya. Oke. Ya. Itu bapak ibu kamu. Betul. Jadi kamu Pak Gandhi itu apanya Vanessa? Saya omnya, Omnya. Iya. Kakaknya Pak Dodi ya. kakaknya Pak Dodi. Jadi berapa bersaudara sih Pak Dodi itu? Pak Dodi ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi bapak itu anak keberapa? Saya anak kedua, Dodi anak yang keempat terakhir. Oh, keempat terakhir. Oke. Pak Dodi itu dulu nikah umur berapa sih? Dia masih muda, dia umur 22 dia. 22 menikah. Masih muda dia nikah. Kalau Masih Pak muda. Gandhi kan umur 30-an. Iya, 32-an saya dulu 32. menikah. Jadi beda umurnya lumayan jauh ya? Agak jauh, hampir 10 tahun ya. 10 sama Pak tahun. Dodi ya. Pak Oke, Dodi. baiklah. Nah, ini juga yang menjadi
bingung kita mau tanya, mungkin kira sebagai omnya tahu Iya, ya. betul. Pada tahun 2017 kita pernah menunjukkan foto ini Iya. ke Vanes juga gitu untuk mendescribe foto karena kita pikir inilah foto bapak ibunya, Iya, betul. begitu ya, ke Vanessa Angel waktu Iya, itu, betul. dan dia menjawab tanpa dikoreksi. Iya, betul. Kita lihat cuplikannya berikut Iya, ini. betul. Ceritanya benar memang mamanya meninggal pada saat melahirkan Mayang Iya. begitu ya. Tapi fotonya itu sebenarnya salah dengan dikoreksi. Iya. Kenapa sih memang seperti itu ya Pak Gandhi? Vanessa memang sering menunjukkan foto Pak Gandhi dan Iya, dia kan sering main ke rumah. Ya hampir 1 bulan tuh hampir adalah satu kali main ke rumah. Tiap Curhat sama istri saya. Karena memang dia dekat sama istri saya. Dia sering curhat. Nah, itu foto itu sebetulnya ada di ruang tamu, di dinding. Saya juga nggak tahu tentu kalau dia foto itu. Ya. Nah, setelah ada acara yang ini, saya juga, foto saya gitu. itu sempat ada masalah nggak waktu itu sama Pak Dodi ketika foto itu yang keluar gitu, bukan fotonya Pak Dodi? Kayaknya nggak terlalu ada masalah. Nggak terlalu Nggak ada ada masalah. masalah. Nggak ada masalah. Waktu itu. Cuman Pak Gandhi udah lihat sempat itu kok foto Iya. itu yang keluar gitu Iya. ya. Karena saya punya pemikiran begini. Dulu kan dia masih ada ini ya, selisih paham. Sering berantem. Bukan berantem, selisih paham. Selisih paham. Selisih Selisih paham sama bapaknya. Iya. Dia kan tidak bawa apa-apa dari rumah. Oh, jadi nggak Jadi punya foto. dia punya foto. Ya mungkin itu yang dibawa-bawa sama dia. Mungkin. Jadi Iya. ini dugaannya Pak Gandhi Iya, begitu iya, ya. iya. Tapi kalau foto ibunya, Ibunya ada. dia Ngambilnya dari buku Yasin. Ngambil foto ibunya dari buku Yasin. Ini? Iya, Iya, ini. buku Yasin. Kalau ini enggak, ini memang lagi ini memang ada foto. Kalau yang sebelahnya enggak ada fotonya. Kalau yang Ada di album ini? Iya, yang sebelah sini itu ngambil dari buku Yasin. oh gitu. Iya. Jadi memang dia karena dia keluar nggak Ya, bawa apa-apa, ya, dia kan menambahkan memang sosok ibu, sosok. Iya. Ya. dari dia benar nggak itu maksudnya ibu sesusuan gitu atau apa? Iya gitu? benar. Jadi anak saya kan yang nomor 1 itu tidak beda jauh sama Vanessa, umurnya 3 bulan, jarak 3 bulan lah Tuhan Iya. Vanessa. Oh. Nah itu dia sering main ke rumah karena dia suka nangis di rumah. Waktu itu Dodi sibuk dengan bisnisnya, ibunya sibuk dengan karirnya. Ya itu tadi dia sering main ke rumah. Nah waktu main ke rumah kebetulan istri saya lagi menyusui anak saya yang nomor 1. Oh, Jadi dia main ke rumah, lalu kebetulan mama juga telepon. tolong titip gitu. Tolong nih, titip nih anak si Vanessa. Terus lalu istri saya bilang, nih saya lagi menyusui, boleh nggak? Ya udah sekalian aja. Gitu. Jadi dari sejak umur bayi dong? Apa? Iya benar, Dari dari kecil? umur 4 bulan. 4 bulan 3 4 bulan, bulan udah. sampai Jadi 9 bulan. setiap dia main, ya itu tadi kalau lagi menyusui sekalian aja udah. Karena susu istri saya kan Baik. banyak Deras, gitu. iya. memang, iya. Jadi pada saat itu tuh, pada saat ibunya Vanessa masih ada, Pak Dodi itu punya bisnis. Iya ada bisnis, Iya. sibuk di luar, bisnis dia. Sama-sama Sibuk di luar. bisnis, iya. Punya bisnis dia, ada bisnis. Ibunya juga bekerja. Ibunya bekerja, terus malamnya juga ada acara ada masuk ada ambe itu. Oh ya. iya. MLM gitu. Benar. Jadi suami istri Iya, sebenarnya suami kerja. istri itu bergerak. Jadi mereka begitu setelah pulang sore bergerak lagi gitu. Oh. Emang sibuk, sibuk. Memang sibuk dua-duanya banget, iya. waktu itu ya, waktu masih kecil. Iya, betul. Belum ada Mayang ya waktu itu ya? Belum ada. Belum ada. Belum ada Mayang. Nah sekarang, kalau hubungannya Pak Gandhi sendiri sama Pak Dodi itu akur nggak sih? Akur-akur aja. Akur-akur aja. Gitu ya? Iya. Ini kan netizen soalnya berspekulasi, jangan-jangan ini adalah gitu, ini ada apa? Ya ada apa? memang waktu itu Fen tahu lah. Kalau waktu itu saya kan pernah sama yang Vanessa sama Didi. Ya saya juga salah mungkin. Karena? Saya mewakili. Pak Dodi. Karena waktu itu kan dia masih ada selisih paham. Masih selisih paham. Iya. Mewakili Pak Dodi sebagai Sebagai ini apa Ya, namanya? Wali. wali. Ya. Mau jadi walinya gitu waktu itu? Iya, karena waktu itu Vanessa minta saya. Oh sempat begitu. Sempat begitu. Cuma kan waktu sama Mas Didi itu baru acara tunangan aja. Tunangan ya. aja belum. Belum sempat menikah, baru tunangan Vanessa sama aja. Didi ke saya minta, terus lalu saya sarankan untuk ke dedinya, yaitu tadi ketemu sebetulnya, cuman Ketemu. ada selisih paham terus gitu, masing-masing keras ini. Masing-masing keras. Masing-masing keras, jadinya nggak ada titik temu. Ya udah, Oke. Tapi sempat berdamai nggak sih pada saat itu? sempat berdamai, sempat datang, ngumpul datang berdamai sama. Masih sama Mas Didi Oh, sempat mereka damai. berdamai, bertemu, meminta maaf, satu sama lain saling berpelukan, berdamai mereka. Damai dulu.
Jadi emang udah sebenarnya acaranya udah mau lancar karena udah dapet rezeki. Benar, gitu. iya benar. Kalau yang katanya ada permintaan uang mau baru mau menikahkan kalau dikasih uang, Kalau itu saya nggak tahu. nggak tahu. Jeki. Enggak. Saya nggak tahu. Ini sekarang ke Jeki lagi nih, setia kita tanya nih ya. Ini kan ada yang bilang nih, bukannya ini kamu sempat ya orang jadi pengen tahu sebenarnya kamu tuh kan sempat menjadi asistennya Vanessa Angel. Kamu bilang tadi kita selalu bersama, dari kecil juga selalu bersama gitu ya. Iya. Terus tapi juga ada artikel nih pada saat ini ada kasus narkoba, dibilang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel ditangkap bersama asistennya. Apakah itu kamu, Jeki? Iya. Itu kamu. Ceritanya tuh gimana sih sebetulnya? Waktu itu kita bertiga itu baru nemenin Mbak Eca pulang syuting OVJ. Mbak Ica siapa? Mbak Eca. Oh, Aku Eca, manggil oke, Mbak Eca. Vanessa Mbak Eca. Kita baru pulang syuting OVJ, begitu sampai parkiran, lalu langsung banyak orang gitu kan. Tiba-tiba ada surat untuk penggeledahan. Pada saat itu kamar aku sama kamar Mbak Eca ini kan sebelah-sebelahan. Kita digeledah semua gitu. Lalu menemukan barang itu di kamarnya Mbak Eca gitu. Malam itu juga kita diurin bertiga gitu kan. Bertiga aja nih? Bertiga, aku, Bibi, sama Mbak Eca. Lalu udah langsung kita bertiga itu kita langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat. Kamu waktu itu hasil urinnya apa? Positif negatif? Hasil urin aku sama Bibi bagus. Negatif. Negatif. Bagus. Cuma karena memang barang buktinya itu kan punyanya Mbak Eca kan. Jadi Mbak Eca kemarin. Akhirnya Mbak Eca yang. Oke. Nah ini kamu kan dari asisten, tapi sempat juga nggak jadi asistennya. Ada apa sih sebenarnya? Atau dari sejak kapan sih kamu jadi asistennya Eca nih? Atau kemana-mana sama Eca? Dari aku kecil sih, dari aku kecil kan memang Mbak Eca ini kan pengen banget punya adik gitu kan. Nah aku tuh memang dari kecil tuh udah sering ke rumahnya, karena rumah kita juga sebelah-sebelahan kan, yang di Kemayoran itu. Beda kamu usianya sama Eca juga 3 tahun 3 ya? tahun, jadi aku sering tidur bareng dia, emang udah dari kecil gitu. Pas dia pergi dari rumah gitu kita sempat lost contact gitu, namun si Mbak Eca ngehubungin aku melalui Instagram gitu. Oh, Eca ngehubungin kamu melalui Instagram? Waktu dia masih sama Mas Didi. Oh, hubungin kamu untuk tinggal bersama lagi, ditemenin? Iya, karena dia kan emang tipe orang yang nggak bisa sendiri kan. Jadi emang kamu yang nemenin tuh? Dari sama Oke. Mas Didi. Terus habis gitu pas selepas nggak jadi sama Mas Didi, kamu bilang itu lagi terpuruk-terpuruknya tuh? Iya dong. Itu yang menemani cuma aku dan Faye. Kamu dan Faye? Iya. Faye. Daunnya tuh kayak gimana sih? Bener-bener dia kan Gak punya apa-apa tuh? Iya pergi dari rumah itu emang waktu meninggal Mas Didi itu emang nggak bawa apa-apa gitu, sampai dia nelpon aku Jack gitu kan, panggilan sayang dia emang Jack Jackie, gitu. ya. Kamu di mana? Aku lapar kata dia gitu. Sampai waktu itu aku masih punya usaha juga kan waktu itu. Dia datang ke toko aku lapar. Berdua sama Faye itu di mobil. Akhirnya udah kita makan gitu. Kebetulan di situ ada tukang bakso. Akhirnya dia makan bakso itu di pinggir jalan berdua dengan dia yang keadaan belum mandi, dengan ya bener-bener terpuruk. Ini waktu di Surabaya itu kamu apa? Kamu ngapain aja gitu? Waktu itu aku datang pas kondisi dia lagi di BAP sih ya, terus sempat masuk rumah sakit juga gitu. Berarti yang Aku masih di datang. Polsek ya? Iya, masih di Polsek. Aku datang support dia karena dia emang teleponin aku terus, datang dong sini, datang gitu. Aku takut gitu. Dia selalu bilang takut, aku takut gitu. Kamu sempat menetap di Surabaya? Enggak sih, karena aku juga ada kerjaan kan, yang nemenin dia kan asistennya si Ana ya. Ana. Jadi kamu ya datang terus nanti barengan sama Ngasih Ana. support, Kalau iya. Ana kita pernah ketemu waktu itu. Iya. Tapi kan orang nggak pernah wawancara kamu ya? Iya, aku di balik layar aja. Di balik layar. Nah terus terus kemudian pada saat dakan dia sama Bibi, kamu juga mendampingi dia, ikut juga? Ikut waktu di rumah Cinere, aku emang udah tinggal bersama Mbak Eca juga kan, dari mereka sebelum menikah, hamil, sampai aku yang nemenin ke rumah sakit untuk cek kandungannya. Oh, terus apa yang membuat kamu terus udah nggak jadi asistennya lagi? Semenjak ada kasus yang di Jakarta Barat itu. Jakarta Barat. Siapa yang kenapa? Nggak boleh ya sama Pak Gandhi ya? Enggak, saya tidak ngelarang. Tapi mungkin ibunya menasihati aja. Nah, kalau saya enggak. Ibunya. Jadi kamu udah nggak tinggal lagi di situ? Ya, Karena kasus itu? bulan apa ya? Awal Maret 2020. Bukan karena dihentikan dengan tidak hormat? Iya. Bukan. Enggak.
Enggak dong, justru aku sama mamaku datang ke rumah untuk minta izin aku mau hidup mandiri aja gitu. Nah ini kita tanya sama pihak keluarga. Ini kan ada banyak polemik ya seputar pasca meninggalnya almarhum gitu. Ini berkaitan sama hak perwalian anak, warisan dan lain sebagainya. Ini kemarin kan ada rame di buku Yasin itu nama Gala beda gitu, yang di versi keluarga Vanessa Eca gitu ya, tulisannya jadi Gala Sky Azan. Ini keluarga sempat nanya nggak Pak Gandhi, nanya ke adeknya nggak? Kenapa namanya beda gitu nggak? Ya, saya kan punya usaha, punya warung lah di rumah. Jadi saya berangkat pagi, pulang malam. Itu justru saya nggak ketemu Dodi tuh, belum ketemu Dodi. Jadi saya belum tahu kalau ada buku Yasin itu. Itu saya tahu setelah justru datang dari media lagi wawancara saya bilang, loh saya malah nggak tahu nih. Kita nggak tahu Jadi karena saya nggak tahu. bukunya aja tuh belum jadi gitu, belum ada di keluarga. Di keluarga belum tahu. Dodi juga Iya. nggak pernah membicarakan ke saya. Setelah tahu ini ada obrolan nggak dari Pak Gandhi ke Pak Dodi? Ya nggak, itu nggak pernah dibahas. Cuma ada ucapan dari Om Dodi akan diklarifikasi nanti setelah 40 hari. Oh nanti akan diklarifikasi. Ya. Soal pemindahan makam sendiri dari pihak keluarga, Kalau pemindahan makam, kita udah Dodi udah bicara sama saya, dibilang fix, keluarga sebenarnya setuju nggak? setuju aja. Setuju semua Karena dari itu kan- keluarga papa maupun keluarga mama. Setuju semua. Setuju aja. Kenapa? Karena memang itu udah wasiat sih ya Pak ya. Itu udah wasiat, sama istri saya juga wasiat. Saat kapan ngomongnya ke Nah itu Saat saat Mbak Eca masih ada gitu, masih hidup. Sebelum Dan dia nikah? tuh ngomongnya ya sebelum. sebelum dan sesudah nikah. Dia ngomongnya itu bukan ke keluarga, tapi ke teman-temannya juga. ke teman-temannya juga? Ke kamu ngomong juga? Ke aku ngomong Terakhir kapan dia ngomong dia ingin dikuburkan di berdampingan dengan ibunya? saat ada kasus-kasus kayak di Jakarta Barat gitu, dia selalu ngomongin kematian. Baik. Ini kita udah klarifikasi nanya. Pak Gandhi adalah omnya. iya, Ini adalah bapaknya Tia. Iya. Dia adalah sepupunya, bukan cuma sekedar asisten. iya, Tapi dia adalah saudara yang mendampingi, tahu betul iya. perjalanan hidup almarhumah Vanessa, seperti apa gitu yang. Tapi justru kalau dibilang pansos, orang dia juga kita jarang wawancara juga ya. Pak Gandhi juga ya. Jadi nggak ada apa-apa nih ya Pak. Enggak. Pak Dodi benar bapaknya Vanessa Angel. Iya, Betul. Cinta anak saya. Baik, Pak Gandhi, Jackie, terima kasih atas Oke, kehadirannya. sama-sama. Mudah-mudahan ini ya membantu memperjelas supaya kita juga ya tidak mudah berspekulasi. Iya, benar. Karena ada banyak hal sebenarnya yang kita nggak tahu sesungguhnya. Iya betul. Iya, betul. Kita akan kembali lagi kemana-mana. Tetap di Rumpi.